Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Nyetop COVID-19 yang berjudul Dua Batu. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Bersyukurlah kalian yang dianugerahi Tuhan dengan wajah yang good looking. Dua Batu, sebuah cerita dari Nyetop COVID-19 based on true story. Namaku A, umurku 18 kala itu. Aku terlahir dari keluarga yang di dalam kategori cukup. Semua keperluanku terpenuhi. Keluargaku pun juga harmonis. Kehidupanku berjalan normal sampai aku masuk kuliah di salah satu universitas yang cukup ternama di kota Yogyakarta. Aku mendaftar kuliah sendirian karena ini memang tekadku untuk menjadi seorang pustakawan. Teman-temanku tak satu pun yang sepemikiran denganku kala itu. Banyak dari mereka yang mengambil jurusan lain, seperti guru SD, insinyur, bahkan penerjemah bahasa Arab. Singkat cerita, aku pun berkenalan dengan seorang cowok bernama K. Dan ternyata dia adalah teman sekelasku. Kami ngobrol panjang lebar di kantin. Dan dari obrolan ini dapat aku tarik kesimpulan Kak ini orangnya asyik dan humoris. Wajahnya juga mirip Denny Sumargo, pemain basket tersohor itu. Beberapa bulan berlalu kami pun makin akrab. Dia sering datang ke rumahku dan aku sering main ke kosan dia. Saking akrabnya, kemana-mana kami pun selalu berdua. Kami mempunyai seorang pacar yang bernama FR. Mereka berdua sangat mesra. Dan dari situlah awal mula cerita mistis ini dimulai. Di umur yang segini, aku belum pernah merasakan yang namanya pacaran. Karena Tuhan memberiku kekurangan. Ya, kekurangan di wajahku yang tidak good looking. Wajahku sangat hitam dan dekil, tapi aku gak bau kok. Sebagai cowok normal, lama-kelamaan dan keseringan melihat K dan FR yang berpacaran, akhirnya timbullah keinginan untuk memiliki seorang kekasih hati. Aku pun curhat tentang apa yang aku rasakan kepada K. Dan K memberiku beberapa alternatif atau cara agar aku bisa mendapatkan pacar. Cara pertama adalah kami akan sering nongkrong di kafe-kafe. Dan di sana ada beberapa teman K yang cewek yang dikenalkan kepadaku. Udah minta nomor WA, medsos pun juga sudah. Namun tak ada hasil, mereka sama sekali tak tertarik denganku. Cara pertama gagal, lanjut dengan cara kedua, yaitu dengan sering-sering nge-gym. Di sini ada dua orang cewek yang dikenalkan kepadaku, cantik dan bodinya aduhai. Namun aku melihat tak nampak ketertarikan mereka kepadaku. Lalu aku iseng-iseng jalan-jalan di sekitar tempat gym itu. Dan aku melihat ada cewek yang sedang menyapu. Aku memberanikan diri untuk mendekatinya dan berkenalan dengannya. Namanya ST. Dia adalah cleaning service di situ. Kami berkenalan dan bertukar nomor HP. Betapa gembiranya aku, ternyata dia tertarik kepadaku. Namun naas, seminggu kemudian ST meninggal karena kecelakaan sepulang dia kerja. Aku datang ke rumahnya untuk ikut tahlilan di hari ketiga. Tahlilan dimulai setelah Isya dan selesai sekitar jam 8.30 malam. Aku pun beranjak pulang. Namun beberapa langkah keluar dari rumah ST, tubuhku serasa lunglai, lemah tak berdaya. Aku terbangun entah di mana ini. Semuanya berwarna putih.
Dan dari arah depanku muncullah ST dengan pakaian serba putih. Ia mengatakan akan selalu setia menemaniku. Setelah itu semuanya gelap dan aku pun terbangun di tengah-tengah keluarga ST. Kata mereka aku tiba-tiba pingsan tadi. Namun aku tak menceritakan apapun tentang apa yang aku alami. Setelah itu aku berpamitan untuk pulang. Di saat hendak menaiki motor, tiba-tiba ST muncul dari rumah dan mendekat. Dia bilang mau ikut aku pulang. Tanpa merasa aneh ataupun takut, aku pun mengiyakan. Di perjalanan kami mengobrol seperti biasanya. Di tengah perjalanan, aku melihat bensinku tinggal sedikit. Aku pun mencari pangkalan bensin eceran. Sambil menunggu penjual bensin menuangkan bensinnya, aku mengobrol lagi dengan ST. Lalu, penjual bensin itu melihatku dengan tatapan yang sangat aneh. Aku cuek aja. Setelah aku membayar bensin itu, aku pun melanjutkan perjalanan dan pulang ke kosan. Sesampainya di kosan, ST bilang tak mau ikut masuk, namun menunggu di teras rumahku. Aku pun bergegas masuk ke rumah untuk memarkirkan motor dan kembali ke teras untuk menemui ST. Namun aku tak menemukannya. Aku pun masuk ke kamar dan ternyata ST sudah ada di kamar menungguku. Kami kembali mengobrol sampai larut malam. Tiba-tiba pintu kamarku diketok oleh bapakku. Oh ya sobat horor, salah ya. Dari tadi sebenarnya dia itu pulang ke rumah, bukan ke kos. Oke, lanjut. Bapakku berkata, "Jangan teleponan saja, ini sudah malam." Padahal aku sedang mengobrol langsung dengan ST, tapi bapak mengira aku sedang berteleponan. Akhirnya aku dan ST tertidur. Namun keesokan harinya, setelah bangun ST sudah tidak ada. Aku pun mandi dan sarapan lalu aku keluar rumah. Dan aku pun melihat ST ada di teras rumah sedang duduk sendirian. Aku pun mendatanginya dan lagi-lagi kami mengobrol panjang lebar. Bapakku yang sedang memandikan burung peliharaannya melihatku dengan tatapan penuh tanya. Dengan siapa aku mengobrol, sedangkan kursi di sebelahku dalam keadaan kosong. Hari berganti hari, keanehan semakin sering datang menghampiriku. Bahkan sampai temanku Sika pun tahu kalau aku sering ngomong sendiri. FR pacar Sika memberi saran untuk mencarikanku pengganti si ST agar aku tidak berhalusinasi lagi katanya. 3 hari berikutnya, aku pun dikenalkan ke salah seorang teman FR. Namanya Dewe, wajahnya mirip artis Revalina. Setelah berkenalan, kami pun saling bertukar nomor HP. Singkat cerita, kami pun menjadi akrab. Namun saat kami makin akrab, ST makin sering muncul. Dan akhirnya aku sudah seperti orang gila yang selalu ngomong sendiri di depan mata Dewe. Dan hasilnya Dewe menjauhiku karena menganggap aku tak waras. Orang tuaku pun akhirnya turun tangan. Aku dibawa ke seorang kiai. Di sana aku diruqyah dan dimandikan oleh air hujan. Lalu aku tiba-tiba tak sadarkan diri. Setelah itu aku pun kembali hidup normal. ST tidak lagi mendatangiku. Kehidupanku kembali seperti sedia kala. Teman-temanku yang tadinya menjauhiku kini berangsur kembali baik padaku, termasuk K dan pacarnya FR.
Beberapa hari setelah itu, Dewi datang ke rumah dan meminta maaf. Kami pun berbaikan. Kami pun kembali akrab, namun belum sampai menjalin sebuah hubungan. Beberapa minggu setelahnya, aku mengajak Dewi pergi jalan-jalan ke sebuah pantai di daerah Gunung Kidul. Aku bersiap-siap menyatakan bahwa aku suka padanya hari ini. Dan senja pun tiba. Dengan suasana pinggir pantai dan disaksikan oleh lautan yang luas, aku akhirnya memberanikan diri untuk menyatakan perasaanku kepadanya. Namun seketika bumi menjadi gelap gulita ketika dia menjawab, "Aku cuma pura-pura suka padamu. Sebenarnya aku cuma acting karena disuruh oleh K dan FR. Jadi aku gak beneran suka kamu. Aku suka cowok yang good looking." Ucapnya, hatiku hancur berkeping-keping. Pembuluh darahku seakan pecah saat itu. Aku tertunduk dengan lemasnya. Ku antar dia pulang dan aku mengurungkan diriku. Aku berpikir akar dari semua ini adalah gara-gara wajahku yang tidak tampan. Sampai akhirnya aku tertidur malam itu. Dalam mimpiku aku terbangun di tengah hutan. Tiba-tiba muncullah sesosok cahaya mirip kunang-kunang yang sangat terang. Karena kondisinya gelap, aku mengikutinya agar tetap mendapatkan cahaya. Aku berlari mengikutinya. Sampai aku dibawa olehnya ke sebuah kampung di mana aku seperti mengenal daerah ini. Ya, ternyata ini adalah kampungku sendiri. Aku terus saja berlari mengikuti kunang-kunang itu. Sampai ia di ujung desa dekat sawah. Dan ia masuk ke dalam sebuah rumah yang terbuat dari bambu yang setauku itu adalah rumah yang dihuni oleh seorang kakek tua yang hidup sebatang kara. Aku berdiri di tengah-tengah di depan rumah itu. Dan tak lama kemudian, kakek penghuni rumah itu keluar dan membawakanku kendi dan menyuruhku untuk minum. Aku meminumnya. Setelah puas meminum air itu, si kakek bilang, "Kamu perlu bantuanku, anak muda. Datanglah nanti di saat senja hari datang." Setelah ucapan kakek itu, aku pun tiba-tiba terbangun. Badanku sakit semua. Aku bercermin dan berkata kepada diriku sendiri, apapun akan aku lakukan agar bisa memikat hati gadis-gadis itu. Aku akan membalas dendam juga pada Dewi agar dia merasakan sakit hatiku. Ucapku dalam tekad yang membara. Senja pun tiba. Aku mencari rumah kakek yang muncul dalam mimpiku tadi. Dan untunglah rumahnya segera aku temukan. Walau letaknya di ujung desa yang jaraknya cukup jauh dari rumahku. Aku berdiri di depan rumah yang terbuat dari bambu itu. Pintunya tertutup. Tetapi ada bau kemenyan tiba-tiba tercium dan terdengar suara. "Masuklah anak muda." Aku pun masuk dengan sedikit ragu-ragu dan ada rasa takut. Namun niatku yang kuat untuk membalas dendam dan menaklukkan gadis-gadis itu yang membuatku jadi kembali semangat. Aku pun masuk. Nampaklah di situ sebuah tampah yang isinya lilin, kembang-kembangan, dan sebuah bungkusan kecil. Dan di sampingnya ada kakek yang membelakangiku sedang mengaduk sebuah minuman yang dari aromanya adalah sebuah kopi. Lalu kakek itu menyuruhku untuk duduk. Aku pun duduk di dekat lilin yang menjadi satu-satunya sumber cahaya di rumah itu.
Setelah selesai mengaduk kopi itu, kakek duduk di sampingku dan berkata, "Aku tahu kau pasti datang karena masalahmu sudah tak sanggup lagi kau pikul sendiri, anak muda." Aku pun hanya tersenyum dan menundukkan kepalaku. Lalu kakek itu berkata lagi, "Aku bersedia membantumu, namun ada rintangan dan pantangannya, anak muda. Apakah kau sanggup?" Tanpa pikir panjang, karena sudah sangat ingin balas dendam, aku pun dengan yakin menjawab, "Siap, kek. Apapun rintangan, pantangan, bahkan resikonya, aku siap." Kakek itu dengan tegas menyauti jawabanku. "Jangan main-main, nak. Ini menyangkut masa depan dan nyawamu." Dan kembali aku menjawab dengan yakin, "Beritahu saja apa rintangan dan pantangannya. Saya akan coba lakukan, kek." Kakek itu tertawa lalu berkata, "Baiklah, tugasku cuma membantumu sampai di sini. Selebihnya akan menjadi tanggung jawabmu." Setelah mengucapkan itu, kakek menyuruhku untuk meminum kopi itu tanpa bernafas. Lalu kepalaku dipegangnya, diolesinya kedua alisku dengan entah apa itu. Yang pasti baunya amis dan warnanya hitam legam. Lalu aku diberi bungkusan kecil yang berada di dekat lilin itu. Lalu aku disuruh berdiri. Aku memejamkan mata dan kakek itu berkata, "Bagaimanapun baunya, hiruplah dengan mulutmu, jangan hidung." Lalu aku mencium bau kemenyan. Aku pun menghirupnya sesuai perintah kakek itu. Berikutnya yang muncul adalah bau seperti bau singkong bakar. Lalu selanjutnya bau yang sangat amat busuk, seperti bau bangkai, dan aku pun hampir muntah karena baunya sangat menyengat. Tiba-tiba aku merasakan tubuhku berputar, kepala dan punggungku terasa sangat amat berat. Lalu aku merasa ada tangan yang memegang lengan kananku, dan aku pun membuka mata. Ternyata kakek itu yang memegangiku. Aku disuruhnya untuk duduk kembali. Lalu kakek itu memberiku air minum, air putih di dalam kendi. Aku pun meminumnya. Lalu kakek itu berkata, "Rintangannya berat, nak. Kamu tidak bisa mundur. Kemanapun kau pergi, dia akan mengikutimu. Dia bersemayam di dalam 2 buah batu yang berada dalam bungkusan ini. Setelah itu, 3 hari berikutnya, kau akan merasakan badanmu panas. Dan 3 hari terakhir, kau akan mengalami ketakutan. Sekarang kau boleh pulang. Jangan lupa, gosok batu itu 3 kali ketika kau perlu bantuan." Jelas kakek itu panjang lebar. Setelah itu aku pun pulang dengan membawa bungkusan kecil itu. Setelah keluar dari rumah kakek itu, aku pun melihat jam, dan ternyata sudah pukul 1.14 malam. Yang berarti sudah sekitar 7 jam aku berada di rumah kakek itu. Aku pun pulang dan mampir ke warung nasi goreng yang berada tak jauh dari rumahku. Aku memesan 1, namun penjual nasi gorengnya bilang, "Kok cuma 1? Kenapa nggak 2? Temennya nggak pesen." Lalu aku menoleh ke kiri dan ke kanan, namun tak nampak 1 orang pun karena memang sudah larut malam. "1 aja," jawabku. Akhirnya nasi goreng pesananku datang. Anehnya, setelah aku makan, aku tak merasakan kenyang sedikit pun.
Sampai habis porsi yang ketiga barulah aku merasakan kenyang. Aneh. Hari kedua, hal aneh berikutnya muncul ketika aku mandi. Sabun yang biasa aku gunakan menggosok tubuhku tak berbusa sama sekali. Aku gosok berulang kali, namun hasilnya tetap sama. Begitu juga dengan sampo, tak berbusa sedikit pun dalam takaran normal. Namun setelah ku perbanyak hampir setengah botol, barulah busa sampo itu muncul. Hari ketiga, hal aneh yang dikatakan kakek itu benar. Ban sepeda motorku selalu kempes seakan tak mampu menahan beban berat tubuhku. Beberapa kali dipompa, namun tetap kempes. Rintangan 3 hari berikutnya sangatlah berat. Badanku benar-benar panas seperti ada magma gunung berapi di dalam tubuhku. Berapa liter aku minum air, namun tetap saja aku merasakan sangat amat panas. Bahkan air yang aku buat berendam pun ikut menjadi hangat. Alhasil aku tidur di dalam bak mandi selama 3 hari itu. 3 hari berikutnya rintangan semakin berat. Aku bangun dari bak mandi itu dan jam masih menunjukkan pukul 4 pagi. Lalu aku bergegas keluar dari kamar mandi. Dan betapa terkejutnya aku buka lagi pintu itu. Hilanglah semua kuburan tadi. Aku pun berjalan dan tiba-tiba aku melihat sesosok wanita masuk dari jendela dan merayap di langit-langit rumahku. Ia memandangiku seakan-akan marah padaku. Aku pun lari menuju kamarku dan menutup pintu kamarku. Setelah itu, aku pun bersiap memakai baju. Dan lagi-lagi, aku dikejutkan oleh sebuah kepala penuh darah menggelinding dari lemari pakaianku. Kepala itu menggelinding masuk ke dalam kolong ranjang tempat tidurku. Seperti yang diucapkan kakek itu. Karena rintangan semakin hari semakin menjadi-jadi. Namun di hari berikutnya, semua berangsur membaik. Tak lagi muncul makhluk aneh-aneh itu. Kehidupanku normal kembali. Aku pun kembali kuliah seperti biasanya. Bertemu dengan kawan-kawan dan nongkrong-nongkrong seperti mahasiswa pada umumnya. Dan hari berikutnya aku berniat mencoba mengamalkan apa yang sudah diberitahu kakek itu kepadaku. Aku membawa batu itu yang masih tetap dalam bungkusannya. Ketika nongkrong di kafe dekat kampusku, Sika tak bersama FR pacarnya. Aku melihat ada seorang gadis dengan wajah yang biasa. Namun senyumnya sinis ketika tukang parkir kafe menggodanya. Aku pun segera menggosok batu itu 3 kali sesuai perintah kakek itu. Mataku langsung berkunang-kunang dan kepalaku sangat pusing. Aku berdiam sejenak dan mengambil nafas panjang dan akhirnya rasa sakit itu sedikit mereda. Aku mendatangi gadis itu yang sedang menuju ke kamar mandi kafe. Aku mendekatinya dan berkenalan. SC namanya. Ternyata dia cukup agresif. Tanpa diminta, ia memberikan nomor HP-nya dan berkata, "Aku dari tadi curi-curi pandang melihatmu, Mas." Hatiku berbunga-bunga bukan karena mendapatkan gadis idaman, namun karena batu yang telah diberikan kakek itu ternyata berfungsi dengan baik. Nah sobat horor, penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Bagaimana kelanjutan pengembaraan si A untuk mendapatkan cinta sejatinya? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya